Tuhan memenuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, Engkau dengar seruan hati kami. Tolong penuhi diri kami Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita melihat kepada gambar berikut ini, kira-kira saudara bisa melihat orang ini dalam kondisi seperti apa? Next. Kata apa yang bisa menggambarkan kondisi orang ini? Ada yang tahu? Pernah melihat seseorang dalam kondisi seperti ini? Atau mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama? Ini adalah kondisi dari seseorang yang sedang bergumul. Dan bukan bergumul biasa-biasa saja. Dia mengalami kesulitan yang sangat besar yang membuatnya bukan hanya stres, tapi juga mengalami depresi. Ketika seorang anak Tuhan mengalami depresi, apakah hal seperti ini adalah hal yang memalukan? Yang menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Saudara, bukan saja orang-orang di masa modern sekarang ini bisa mengalami kondisi seperti ini. Bahkan pemazmur di dalam Mazmur 102 juga pernah mengalami kondisi seperti tadi. Dan ketika dia mengalami kondisi seperti ini, dia mungkin akan berkata seperti ini kepada Tuhan. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Mazmur 102. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara, ketika seorang mengalami kondisi depresi, seperti gambar ini, bukan hanya hatinya yang hancur, bukan hanya pikirannya yang kalut, tapi itu juga berefek kepada tubuh fisiknya. Perlahan demi perlahan, keinginan
kemampuan untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa bersuka cita, untuk bisa tidur, untuk bisa bangun, pelan-pelan hilang. Hal-hal yang biasa ia bisa lakukan, pelan-pelan menjadi semakin berat. Tubuh fisiknya pun terganggu. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung pongok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti lumput. Saudara, bukan hanya tubuh fisik saja yang mengalami penderitaan. Di dalam ayat yang tadi telah dibaca, kita bisa melihat dia merasakan kesendirian, ditinggalkan oleh Tuhan. Pernahkah saudara melihat seseorang dalam kondisi seperti ini? Atau pernahkah saudara mengalami orang-orang di sekitar, sekalipun mereka ada, tapi seakan saudara sendirian. Bahkan sepertinya Tuhan meninggalkan saudara. Ketika kita mengalami kondisi seperti ini, siapa yang bisa menolong? Ketika orang-orang di sekitar saudara mengalami kondisi ini, beranikah saudara melangkahkan kaki menghampiri bersama dengan dia? Kata-kata apa yang akan terucap? Tindakan apa yang akan saudara lakukan untuk dia? Apakah nasihat-nasihat yang keluar dari bibir mulut kita apakah itu bisa menolong? Pada saat seseorang seperti ini, yang benar-benar bisa menolongnya hanya Tuhan.
Itulah yang membuat pemazmur datang kepada Tuhan. Ketika dia berteriak minta tolong, berdoa. Ketika datang kepada Tuhan, dia menyampaikan jeritan hatinya. Keluhan-keluhan yang ada. Kecewaannya. Sakit hatinya. Dan karena dia datang kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa dia bukanlah seorang yang tidak beriman. Bahkan ketika dia dalam kondisi seperti ini. Ketika kita berani datang kepada Tuhan, mencurahkan segala isi hati kita yang terdalam. Bahkan mungkin di tengah ketidakpercayaan kita kepada Dia. Keraguan kita. Kecewaan kita. Ketika kita bisa mengatakan hal seperti ini kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa jauh di dalam diri kita. Kita percaya Dia ada. Dia yang mau mendengar. Dan Dia tidak seperti orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin menolak kehadiran kita yang seperti ini. Yang mungkin mencelah kita. Kenapa bisa sampai tahap seperti ini? Tuhan tahu manusia itu rapuh. Manusia gak bisa punya kekuatan. Dalam ayat berikut dikatakan, pemazmur berkata, tapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Dan nama-Mu tetap turun-temurun. Kau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang. Dan tidak memandang hina mereka. Bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti ini. Saat ini bagaimana kondisi hati kita? Ketika saudara melihat kepada gambar hati yang ada. Pernahkah saudara mengambil waktu sejenak di tengah-tengah kesibukan sepanjang minggu? Untuk bisa stop, berhenti, look, melihat kepada diri kita. Listen, dengarkan apa yang ingin dikatakan oleh hati kita. Apakah kondisi hatimu sedang dalam kondisi yang baik? Seperti ini, gambar berikut
Mari kita ambil waktu sejenak. Next. Memeriksa hati kita masing-masing. Seperti apa kondisi kita? Jangan sampai mengalami kondisi yang sudah parah. Seperti yang telah dialami oleh Mazmur 102. Baru datang untuk memeriksa, menyadari. Mari datang ke hadapan Dia. Izinkan Tuhan untuk boleh menolong kita saat ini. Memeriksa diri kita masing-masing. Berhentilah. Berkata kepada dirimu bahwa engkau sedang baik-baik saja. Jikalau engkau tidak sedang baik, turunkan benteng pertahananmu. Izinkan Tuhan memperlihatkan kepadamu izinkan dirimu melihat dengan jelas apa yang ada di dalam dirimu. Ambil waktu dengarkan. Apa yang hatimu ingin sampaikan? Jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Kita tidak akan hancur ketika kita melihat seperti apa sebenarnya hati kita. Tuhan ingin memulihkan diri kita.
Tuhan, terima kasih kami boleh menjadi anak-Mu. Engkau tahu kondisi kami masing-masing. Engkau tahu kerapuhan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau tahu kami bukan manusia yang sempurna. Tapi seringkali diri kami tidak bisa menerima kondisi kami seperti ini. Kami ingin menjadi manusia yang kuat, manusia yang sempurna. Sehingga itu membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan diri kami. Tuhan, terima kasih Engkau izinkan kami sejenak untuk boleh berdiam dengan Engkau. Biarlah ketika Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, ketika Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu mengikut Kristus, biarlah ini boleh menjadi satu titik awal bagi kami untuk boleh berjalan bersama dengan Engkau. Melihat bagian mana saja hati kami yang hancur, yang perlu kami bawa kepadamu untuk Engkau pulihkan. Sehingga hati kami boleh menjadi seperti hati-Mu, penuh dengan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mata kami perlahan-lahan bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan orang-orang di sekitar kami. Dan bagaimana mereka membutuhkan Engkau. Dan bagaimana kami boleh menjadi teman seperjalanan bagi mereka. Sehingga mereka bisa datang kepadamu. Mengalami pemulihan demi pemulihan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan orang-orang yang kami kasihi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan orang-orang yang Engkau ingin berikan kepada kami menjadi teman seperjalanan kami. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan pulang kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Dan bahkan ketika kami akan beristirahat, tolong kami untuk boleh menyerahkan diri kami ke dalam pelukan kasih-Mu. Sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak seperti seorang bayi tidur terlelap di dalam pelukan ibunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.